Hai semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Kali ini, saham yang akan aku review adalah saham IPO, yaitu saham UNDG. Dan ini adalah pertama kalinya saya membahas saham IPO di channel ini. Dan kebetulan juga, saya juga belum pernah membeli saham IPO. Karena biasanya saham IPO itu kalau nggak ya ARA, ya ARB, tergantung kemauan dari bandar. Tapi alasan kali ini saya mau untuk mereview saham IPO adalah murni keresahan saya. Karena beberapa emiten yang melakukan IPO punya utang yang banyak dan tujuan mereka tertulis jelas di prospektus mereka untuk membayar hutang mereka. Dan anehnya, di hari pertama peluncuran perdana sahamnya langsung terbang alias ARA. Sebenarnya hal itu nggak masalah, setiap orang berhak membeli saham yang mereka pilih. Tapi ketika emiten melakukan IPO dan dana IPO digunakan untuk membayar utang, artinya manajemen keuangan perusahaan tersebut sedang tidak sehat. Ini bahaya bagi orang awam yang hanya ikut-ikutan bandar bisa dengan mudah menaik turunkan harga suatu saham. Di saat itulah fungsi dari video ini untuk mengedukasi masyarakat cara menganalisa saham IPO. Nanti kita akan tentukan nilai PBV dan PER dari saham ini. Kemudian kita akan cari tahu untuk apa dana hasil IPO digunakan dan bagaimana kondisi keuangan dan utang suatu perusahaan ini. Sebelum mulai, aku ingatkan kalau video pembahasan ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Apalagi saham yang akan aku bahas adalah saham IPO yang rentan dimanipulasi oleh bandar. Dan tetap ingat, diversifikasikan investasimu, karena instrumen investasi saham adalah instrumen investasi dengan tingkat resiko yang tinggi sekali. Video ini hanya berisi informasi dan hanya kebutuhan edukasi untuk menganalisa saham. Segala bentuk keputusan, keuntungan, atau kerugian akibat membeli saham yang ada dalam video ini ditanggung masing-masing penonton. Kita mulai dari profil terlebih dahulu. Saham UNDG atau PT Agro Bahari Nusantara berdiri tahun 2019. Perusahaan bergerak di bidang budidaya udang. Saat ini, luas tanah yang dimiliki perusahaan seluas 41.996 meter persegi dengan total pembelian 425 juta rupiah di Kabupaten Bangka Barat. Murah ya kalau dibandingkan dengan harga tanah Jawa. Tanah tersebut digunakan 14 kolam, terdiri dari 10 kolam intensif dan 4 kolam super. Perusahaan akan melakukan penawaran umum tanggal 23 sampai 26 Oktober dan IPO tanggal 30 dengan rentan harga 90 sampai 100. Dengan jumlah saham yang akan di-store 500 juta lembar saham atau 5 juta lot. Artinya, perusahaan berpeluang mendapatkan dana dari publik sebesar 45 sampai 50 miliar rupiah. Jumlah lembar saham ini setara 28,57% dari total jumlah lembar saham. Juga akan menerbitkan waran seri 1 dengan rasio 5:4 dengan harga saham per lembar 100 sampai 110 dengan jumlahnya 400 juta lembar saham baru. Hasilnya, rasio saham setelah waran baru 32%. Dari kegiatan waran ini, saham UNDG kemungkinan mendapatkan dana dari masyarakat antara 40 hingga 44 miliar rupiah. Jadi total yang mungkin didapat saham UNDG antara 85 sampai 94 miliar rupiah dari IPO dan penerbitan waran. Setelah dikurangi biaya lain-lain, saham UNDG menerima 10 miliar rupiah. Alokasinya sekitar 99% akan dialokasikan ke anak perusahaan PT Marina Bahari Sentosa. Banyak 81% akan digunakan untuk belanja modal, diantaranya 0,8 untuk akuisisi lahan tambak, 19,5% untuk infrastruktur listrik, sebanyak 15% untuk sewa alat pemotongan, dan 11% pembelian pipa HDPE. Di luar dari itu, belanja modal sekitar 18%, yang akan digunakan modal kerja seperti pembelian benur, pakan, mineral, dan probiotik. Cukup jelas ya kalau tujuan IPO sangat baik, yaitu pembelian aset, pembangunan, dan pembelian alat dan bahan. Sekarang kita lihat laporan aset perusahaan. Kenaikan jumlah aset dari tahun-tahun 2021 ke 2022 secara year on year naik 110%. Hal ini disebabkan kenaikan pada jumlah piutang berelasi hingga 2, miliar rupiah.
dan perusahaan menambah aset mereka dalam bentuk aset tanah sebesar 3,8 miliar. Untuk jumlah aset kuartal 1 tahun 2023 dan dibandingkan tahun 2022, posisinya ini meningkat 110%. Hal ini disebabkan setoran modal hingga 8 miliar dan uang muka pembelian aset tanah. Untuk return of asset kuartal 1 2023 meningkat 10%. Lanjut ke utang, tahun 2021-2022 jumlahnya meningkat 68%. Dari tahun 2022 menuju kuartal 1 tahun 2023 meningkat 38%. Dari segi debt equity ratio, saham ONDG sangat aman karena debt equity rasionya kecil. Sekarang kita masuk ke ekuitas saham yang meningkat 117%. Dari tahun 2021 hingga kuartal 1 tahun 2023, jumlah ekuitas meningkat 119%. Dari tahun 2022, peningkatan terjadi karena jumlah setoran saham modal dan India rasio laba bersihnya. Yang jadi pertanyaan adalah berapa PBV dan PIR dari saham ini? Penting sekali untuk mengetahui PBV dan PIR karena kita bisa tahu harga saham itu mahal apa murah, tergantung PBV dan PIR-nya. Pertama, kita akan cari PBV. Rumusnya, harga saham saat ini dibagi nilai buku per lembar. Nah, untuk mencari nilai buku per lembar, caranya total nilai ekuitas dibagi seluruh saham. Hasilnya 6,5. Sekarang kita bisa tentukan PBV-nya. Dengan harga saham saat ini akan aku anggap di 100 dibagi 6,5. Hasilnya 15,3. Sekarang kita akan tentukan PIR perusahaan. Rumusnya, harga saham dibagi earning per share. Kita cari dahulu earning per share. Rumusnya, laba bersih dibagi 2,15 miliar saham. Hasilnya 0,77. Lalu berapa market cap-nya? Caranya harga 100 per lembar dikali 2,115 miliar. Hasilnya nilai market cap saham ONDG 215 miliar. Kita masuk kesimpulannya, untuk PIR dan PBV sangatlah mahal dan market cap perusahaan tergolong perusahaan kecil. Untuk resiko perusahaan rentan terhadap penyakit udang. Akibatnya pada tahun 2022 perusahaan rugi bersih 20 juta rupiah. Dan untuk debt equity ratio sangatlah kecil di antara 16-8%. Dan untuk tujuan IPO digunakan dengan jelas untuk ekspansi kegiatan usaha dan bukan untuk membayar hutang. Itu saja pembahasan mengenai saham ONDG. Dan jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya ingatkan lagi kalau video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Semua keputusan akibat membeli saham yang ada dalam video ini ditanggung penonton masing-masing. Sekian pembahasan saham IPO. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.